Nah, pada bagian kali ini kita sekarang sudah masuk ke bagian yang teknis. Kita mulai dari database migration. Database migration itu sebuah fungsi, sebuah fitur yang telah disediakan Laravel yang memungkinkan kita untuk memanipulasi data hanya melalui model. Untuk lebih jelasnya langsung aja nanti di praktiknya. Cuman seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, sebenarnya Laravel sudah mempunyai dokumentasinya lengkap di websitenya. Nanti kita referensinya juga dari sini. Nah, kita mulai dari yang sederhana dulu, dari membuat tabel. Tapi sebelum itu tentu kita harus membuat database-nya terlebih dahulu. Kita coba buat database di sini namanya DB Belajar. Teman-teman boleh bebas gunain nama database apa, terserah kalian. Nah, nanti yang penting konfigurasikan di .env-nya. Di .env kalian bisa atur di bagian DB connection ini sampai DB password. Saya menggunakan MySQL, maka saya isi MySQL di sini. Kalau teman-teman menggunakan Postgre, mungkin misalkan bisa menggantinya dengan Postgre. Hostnya di localhost, port defaultnya MySQL, nama database-nya DB Belajar yang tadi sudah saya buat. Username dan passwordnya saya masih menggunakan yang default. Kalau udah dikonfigurasi, di save. Nah, terus gimana sih cara penggunaannya? Kita bisa lihat langsung di sini nih. Kita tinggal langsung aja nih cara buat tabel misalkan. Nah, oh ya, dimulai dari cara buat modelnya dulu sih biar lebih paham. Nah, sebenarnya Laravel sudah menyediakan fungsi di artisan seperti yang saya sudah jelaskan juga sebelumnya. Artisan nih nantinya bakalan membantu kita banget termasuk untuk melakukan migration. Nah, kalau kita melakukan command dasarnya seperti ini, php artisan make migration, lalu ini nama migrationnya apa? Misalkan create user table. Nah, ada beberapa option tambahan juga. Kita bisa menggunakan atribut table dan atribut create seperti ini. PHP artisan make migration create user table min create users. Artinya buat model migration dengan nama create user table. Nah, di dalam migration itu nanti kita mau buat sebuah tabel yang bernama users. Nah, ini bebas nih mau pakai create atau table sama aja, suka-suka kalian. Langsung aja kita coba praktekkan. Misalkan kita buat di sini artisan make migration. Nah, misalkan saya buat namanya create user. Nah, sudah selesai prosesnya, tapi di sini saya masih stuck, jadi langsung saya stop aja. Yang penting kalau udah keluar tulisan seperti ini create migration yang warna hijau, berarti sudah selesai. Nanti kita lihatnya di mana? Kita bisa lihat di database migration. Nah, ini adalah model migration yang barusan kita buat. Karena tadi kita buatnya create user, maka nanti dia akan membuatkan sebuah skema create dengan nama tabel user. Nanti di dalamnya berisi ID dan timestamp. Timestamp ini nanti berisi created at dan updated at-nya. Seperti itu. Nah, nanti di model migration ini ada dua fungsi up dan fungsi down. Fungsi up itu untuk melakukan manipulasi yang menambahkan data, sedangkan fungsi down untuk menghilangkan data. Jadi kalau misalkan kita mau memodifikasi kolom, mau menambahkan kolom, itu di fungsi up. Kalau kita mau menghapusnya nanti di fungsi down. Nah, terus gimana kalau misalkan kita coba nih pakai yang namanya nggak pakai format default, misalkan make migration dengan nama test. Jadi nggak ada depannya, nggak ada tulisan create, update ataupun delete. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini filenya. Nah, nanti fungsi up dan fungsi down-nya kosong. Terus kalau misalkan kita mau menggunakan atribut create dan atribut table bisa. Jadi misalkan kita mau buat nama modelnya bebas, tidak sesuai format defaultnya. Misalkan seperti tes tadi. Sebentar.
make migration misalkan tes 2. Nah, nanti kita kasih min create, misalkan kita mau buat tabel users pakai S yang ini. Jadi tadi kan tabel user, sekarang tabel users. Udah selesai. Nah, nanti akan dibuatkan tabel users seperti ini. Oke. Nanti yang akan kita gunakan adalah yang kita buat pertama, yang migration create user. Jadi kita hapus yang tes ini hanya sebagai contoh. Oke. Nah, kalau sudah, kita bisa lihat lagi dokumentasinya. Kita coba lihat lagi dokumentasinya, balik ke atas di bagian creating tables. Nah, jadi ada beberapa fungsi yang bisa kita atur. Misalkan kita bisa ngatur tabel engine, tabel charset, collection. Nah, ini bisa mau disetin ODB kah, charsetnya mau UTF-8 atau apa, nanti bisa diatur. Jadi sebenarnya sudah lengkap banget di sini, di dokumentasinya Laravel. Nah, terus ini, kita untuk menambahkan ID bisa menggunakan tabel ID. Atau bisa seperti ini, tabel big increment ID kalau misalkan Anda ingin menggunakan tipe data yang lain. Nah, untuk membuat relasi bisa menggunakan foreign ID. Lalu misalkan ingin membuat dengan sebuah variabel big integer, tinggal ditulis tabel big integer, terus nama kolomnya apa. Kalau menggunakan chart juga seperti itu. Date juga, jadi ini udah lengkap nih, di sini bisa langsung dilihat aja gitu. Kalau kalian mau menggunakan null atau mau menggunakan enum, itu udah ada semua di sini, nanti tinggal kalian lihat. Nah, ini enum, ini double, desimal, ada semua seperti itu. Nah, misalkan kita mau nambahin kolom nama ya, kolom nama char nama, terus gimana tadi formatnya, kan tinggal kita lihat doang nih, mana tadi yang char. Nah, nama terus panjangnya berapa, misalkan kita mau buat panjangnya 50 aja kayak gitu. Terus selain nama mungkin nanti ada username sama password. Username 50 juga, dan password. Dan password. Nah, seperti ini. Tinggal kita save. Nah, seperti itu. Terus jalaninnya gimana supaya masuk ke database, kan di sini belum masuk nih. Belum ada kan? Kita refresh, belum ada. Nah, agar nanti terintegrasi ke database, kita harus melakukan fungsi migrate dulu. Caranya php artisan migrate fresh. Nah, nanti akan membuat tabel users table, tabel password reset, dan violet jobs table, dan create user yang tadi sudah kita buat. Nah, yang 3 tadi tuh create users table, password reset, dan violet jobs itu defaultnya dari Laravel untuk fungsi-fungsi autentikasi dan fungsi log. Nanti ada fungsi yang terkait itu, tapi mungkin kita tidak sampai sana. Nah, langsung aja kita lihat di database sekarang. Nah, di database sekarang udah berisi tabel-tabel. Ada tabel migration. Tabel migration itu tabel yang mengatur masalah migrasi nantinya. Password reset, violet jobs, dan users ini adalah yang dibuat oleh Laravelnya. Sedangkan user ini yang tadi kita buat. Nah, untuk timestamp itu tadi buat created add dan updated add. Sedangkan tadi kita membuat ID, nama, username, dan password. Nah, seperti itu. Migrate-nya sendiri macam-macam fungsinya. Nah, ini udah ada di sini di dokumentasinya.
di running migration. Nah, kita bisa jalankan command pp artisan migrate. Nah, ini lengkap deh, kalian bisa baca-baca, modelnya ada banyak banget seperti itu. Jadi untuk bagian migration mungkin segini aja. Nanti implementasi database-nya ke dalam program seperti apa ada pada video berikutnya.